IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, saya langsung mengarah ke Ibu Kanit PPA. Tadi banyak juga yang ternyata menyoroti 8 bulan ini waktu yang cukup lama. Seharusnya pihak kepolisian juga sudah banyak sekali update berkaitan dengan perkembangan pencariannya. Tapi apa sebenarnya kendala kepolisian kala itu, Ibu Kanit, sehingga benar-benar tidak ada berita sama sekali dan ujung-ujungnya ditemukan meninggal dunia korban ini? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Jadi terkait apa yang sudah dilakukan dan didalami oleh pihak kepolisian selama proses penyelidikan, tentunya kami menelusuri tempat-tempat TKP terakhir, kemudian kami juga mengklarifikasi saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, kemudian kami juga tidak hanya itu, kita juga menelusuri dan mengklarifikasi orang-orang atau siapapun yang berkaitan dengan korban AKN ini. Memang saat itu salah satu kendalanya yaitu kami adalah minimnya CCTV di sekitaran lokasi TKP, di mana CCTV yang berada di masjid ini sendiri kan memang dalam keadaan rusak kalau nggak salah izin. Kemudian terkait saksi-saksi memang mempunyai dan memiliki fakta dan alibinya masing-masing, termasuk salah satunya adalah tersangka ini sendiri ya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Tugimin, di mana tersangka ini mengaburkan fakta dan mengaburkan alibi, sehingga yaitu tadi penyelidikan kami akhirnya mengarah sampai ke Batam, kemudian kami juga sempat ke Cipinang, kami sempat ke Rawang juga, kemudian kami sampai ke Bogor. Dari penyelidikan secara luas itu tadi, sampailah kami mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi kunci yang akhirnya mengerucutkan keterangan atau fakta-fakta ini yang mengarahkan kepada tersangka. Baik, saya ke Prof. Cik. Prof. Cik, sebenarnya kalau kita lihat ya, beberapa polanya sama dalam kasus-kasus kriminal adalah pelaku ini kerap kali adalah orang dekat itu sendiri. Apa yang seharusnya bisa menjadi kunci oleh pihak kepolisian dalam penyelidikan begitu, bahwa memang orang dekat inilah yang mungkin bisa menjadi sorotan utama dari pengungkapan kasus? Baik, memang pelaku kejahatan itu pada umumnya tidak jauh dari korbannya. Karena pelaku kejahatan itu memang dekat dan dikenal oleh korban, gitu. Itu pada umumnya seperti itu. Kalau orang jauh nggak mungkin, karena tidak tahu kesehariannya, tidak tahu bagaimananya. Kalau orang dekat tahu, semuanya tahu gitu loh. Nah, jadi maka kita harus hati-hati juga dengan orang terdekat kita gitu loh. Karena mungkin aja dia menjadi pelaku kejahatan terhadap kita gitu kan ya. Nah, jadi yang harus diantisipasi oleh polisi, menurut saya yang diperiksa pertama pasti adalah sekitar keluarga itu sendiri gitu loh. Apalagi ini kan statusnya si ibu ada di mana, kemudian terus ayah kandungnya ada di mana, kemudian dia menikah lagi dalam situasi seperti apa. Ini aja udah menjadi masalah gitu loh. Dan anak itu tinggalnya sama siapa, ini masalah gitu. Jadi dalam keadaan seperti ini parentingnya tuh anak kan gak jelas. Ya. Oke, baik. Mungkin singkat ya ke Ibu Kanit. Bu Kanit, informasinya DNA ini saat ini sudah diambil sampelnya, dan berapa lama informasi tersebut akan diberikan kepada masyarakat hasilnya? Untuk hasilnya sendiri kami menyerahkan kepada Rumah Sakit Polri ya Mbak Tiara ya. Jadi kami pun masih menunggu kabar dan informasi terkait hasil pemeriksaan DNA dari Rumah Sakit Polri. Dan sesegera mungkin akan kami sampaikan. Baik, saya ke Pak Tugimin. Pak Tugimin, terakhir mungkin singkat saja, seperti apa kemudian harapan dari pihak keluarga mengingat saat ini kasus ini sudah terungkap, sekalipun juga masih kita menunggu sama-sama ya bagaimana kemudian ini hasil dari tes DNA yang sedang berlangsung. Ya, saya dari pihak keluarga berharap dengan kasus ini bisa segera mendapatkan perhatian daripada pihak-pihak terkait, terutama dari pihak kepolisian, bisa memberikan keterangan-keterangan pada keluarga yang bisa diterima dan bisa nantinya kita bisa pergunakan untuk istilahnya keamanan, dan nanti kita gunakan untuk sebagai perhatian bagi kita dan keluarga sekitar dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan juga minta doanya supaya
cucu saya Alparokiano Nugroho ini nanti segera bisa kita urus setelah hasil DNA keluar, kita urus dan kita makamkan selayaknya kita memakamkan jenazah yang pada umumnya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, warga maupun masyarakat, dan supaya cucu saya ini diberikan maaf yang sebesar-besarnya sehingga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu juga yang kita harapkan. Terima Pak Tugimin, terima kasih juga telah bersedia untuk bergabung bersama kami. Kami harap semua yang telah terjadi ini tidak kembali terjadi di masa depan, kemudian juga keluarga selalu dikuatkan. Terima kasih Pak Tugimin, kemudian juga Ibu AKP Citra Ayu serta Prof Cik telah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Prof Cik.